Allah telah mengingatkan bahwa sesungguhnya kematian ataupun kehidupan dan segala sesuatu yang terdapat di antaranya itu hanyalah sekedar cara Allah untuk menguji, menseleksi bagaimana setiap diri kita menghadapi setiap ujian itu sendiri. Namun kalau sana kita ingat, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah sediakan begitu banyaknya kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ke-13 pada surah Ghafir, Allah menyampaikan firman-Nya, "Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Bahwa dialah Allah yang memperlihatkan ayat-ayatnya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Tetapi yang mau menerima peringatan hanyalah orang-orang yang kembali, yaitu kembali kepadanya. Ayat ke-14, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Berdoalah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas, hanya kepadanya semata, meskipun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Mudah-mudahan dari kedua ayat yang telah sama-sama kita membacanya pada hari kemarin itu lebih meningkatkan lagi motivasi pada setiap diri kita, bahwa bagaimana kita berupaya dan berikhtiar untuk terus menyiapkan, melaksanakan, dan memelihara agar amalan yang kita lakukan itu semata-mata orientasinya, niatnya hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa betapa di dalam ayat ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa memang hidup ini penuh dengan ujian, dan bahkan berbuat baik pun selalu ada saja ujian yang datang. Dan memang demikianlah hakikat kehidupan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah mengingatkan bahwa sesungguhnya kematian ataupun kehidupan dan segala sesuatu yang terdapat di antaranya itu hanyalah sekedar cara Allah untuk menguji, menseleksi bagaimana setiap diri kita menghadapi setiap ujian itu sendiri. Namun kalau sana kita ingat, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah sediakan begitu banyaknya kemudahan, dan tidak cukup dengan sekali itu. Allah menegaskan berturut-turut, dilanjutkan dengan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan itu Allah sediakan begitu banyaknya kemudahan. Nah, kalau sebenarnya kita ingat dan kita perhatikan sebetulnya kapan kita merasakan bahagia itu. Bahagia, kesenangan itu kita dapati ketika kita telah melakukan ikhtiar di dalamnya. Semakin berat bahkan, namun ketika kesungguhan itu ada, dan ketika kita mampu mengatasinya, maka di situ kita merasakan bahagia yang sungguh sangatlah luar biasa. Tidak ada bahagia, sukacita ketika berbuka puasa itu, kalau misalnya kita tidak melalui hari yang begitu panjang, sejak kita terakhir pada sahur kita, dan kemudian kita terus bertahan di dalamnya. Dan bahkan kini, insya Allah telah Allah berikan kemudahan kepada diri kita. Sukacita ketika berbuka puasa itu sepatutnya bukan hanya dikarenakan kita bisa diperbolehkan kembali untuk makan ataupun minum. Namun ketika kita membaca doa dalam rasa syukur kita kepada Allah, maka puncak kesyukuran itu adalah ketika kita merenungkan bahwa dalam perjalanan ibadah puasa kita sepanjang hari itu,
terpelihara kita. Tidak saja kita memelihara tidak makan dan tidak minum, tetapi kita memelihara ucapan-ucapan kita. Kita memelihara hati kita. Sehingga hal itu tidak menggerus nilai dan makna ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu kalau seandainya ketika tiba waktu maghrib itu, saat berbuka puasa, ketika kemudian kita tentunya secara fisik kita betapa bahagia melepas dahaga. Tapi kalau sana dalam merenung sejenak, ternyata pada hari itu kita melakukan hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Tidak mengatakan sesuatu hal yang tidak sepatutnya kita katakan. Dan kita mampu mengendalikan emosi kita dengan sebaiknya. Tetapi apabila tidak, maka boleh jadi kita akan menangis ketika itu. Dikarenakan hari itu kesempatannya hilang. Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah, namun kita sendiri yang menodainya. Nah, inilah semoga menjadi renungan bersama bagi kita semuanya. Bahwa betapa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melihat bahwa betapa banyak atau sedikitnya yang apa yang kita lakukan, tetapi sampai sejauh mana kita bersungguh-sungguh dan menjaga kesungguhan kita dalam setiap amalan yang kita lakukan itu hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fad'ullaha muhlisina lahuddin. Maka serulah dan senantiasa berdoalah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya.